Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku, para pecinta tasanaji dimanapun anda berada. Berbudaya dengan keris, bukan dengan gis. Teman-temanku sekalian, di siang hari ini saya sedang berada di daerah Trenggalek, teman-teman. Ya, saya berada di salah seorang tertua, ya, dinamakan sesepuh di sini. Beliau bernama Mbah Sigit, merupakan seorang praktisi supranatural yang cukup disegani, dan beliau akan tetapi tidak mau menampakkan, tidak mau diwawancara. Namun petuah-petuahnya cukup mengesankan bagi saya, apa yang beliau sampaikan ke saya. Dan bukan cuma itu sekarang teman-teman sekalian, apa yang ingin saya sampaikan, tapi sebuah review satu keris yang merupakan keris yang berasal dari daerah timur, tepatnya Jawa Timur, di bagian timur. Dan keris ini tergolong pada keris yang cukup langka dan diburu oleh para kolektor. Oke, seperti apa kerisnya? Keris ini bukan saya dapatkan di daerah Trenggalek, namun saya dapatkan di daerah Nganjuk, dan saya bawa sebagai bekal untuk review memang, karena tidak sempat di perjalanan tadi. Sebelumnya keris ini milik teman saya, jadi antara teman ke teman gitu, dikiranya mungkin keris yang biasa. Ya, saya mendapatkan dari beliau, dan penangguhannya pun terjadi kesalahan. Dikirain ini keris empu koso, namun ternyata ini merupakan keris panjenengan dalam penyebutannya, yaitu keris yang garapnya merupakan keris keraton, teman-teman sekalian. Seperti apa kerisnya? Oke, langsung saja. Saya ini teman-teman, mohon maaf ini dibungkus ini ya. Oke, warangkanya merupakan warangka Surakarta, Gayaman Banjihan Surakarta, dan ini nanti bisa lah ini diganti untuk warangka-warangka yang khas Jawa Timuran, teman-teman. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya tidak pakai ini ya, sehingga agak kesulitan memang. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya buka, teman-teman. Oke, inilah kerisnya. Ini sudah melalui proses smoothie namanya. Coba anda perhatikan teman-teman sekalian, sangat gagah merbawani ya. Apabila ketika dipantul oleh cahaya sinar matahari, saya kira akan memberikan kesan-kesan yang garang, teman-teman. Oke, saya akan sebutkan beberapa ricikan di sini, yaitu ricikan yang sangat sederhana, dan ini merupakan ciri khas daripada keris-keris Madura, teman-teman. Oke, ricikannya adalah gandek polos, ada picetan dan tidak ada ricikan yang lain, dan merupakan keris varian yang lurus, sehingga disebut kalau di daerah Jawa, ya daerah Jawa itu orang-orang pakem Jawa menyebutnya keris berdapur brojol. Oke teman-teman sekalian, pada pamor sudah terlihat, dan kita ketahui bersama dengan ciri khas dengan pamor-pamor seperti ini merupakan khas daripada keris-keris Madura sepuh ya. Dan corak-corak seperti ini orang Madura banyak menyebut ya, sangat familiar bahwa penyebutannya adalah pamor Brahma Batu. Itu penyebutan orang-orang Madura. Lain halnya orang Jawa menyebut bahwa pamor seperti ini dinamakan Bendo Segodo. Bendo Segodo secara aspek filosofi, teman-teman, merupakan keris dengan pamor ini diperuntukkan untuk sebuah kekayaan, sehingga pemiliknya diharapkan untuk mendapatkan sebuah rezeki yang besar. Dan tuah daripada Bendo Segodo ini dipercaya lebih kuat daripada pamor udan mas. Nah, lalu apa yang menjadi keistimewaan pada keris ini? Teman-teman sekalian, keris berpamor Brahma Batu atau Bendo Segodo ini, atau dapur brojol ini, banyak yang tidak tahu ya. Di waktu teman saya itu memegang keris ini, yang tidak ketahui bahwa merupakan ini termasuk keris panjenengan dalem atau keris keraton Sumenep. Lebih tepatnya biasa disebut juga
keris Panembahan Wonoayu. Sedikit literasi yang saya dapatkan tentang Empu Wonoayu ini teman-teman. Namun akan saya beberkan beberapa ciri khas daripada keris Panembahan Wonoayu atau keris Empu Wonoayu, yaitu yang ada di bagian paksi. Ujung paksi, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada ujung paksi di sini terdapat ulir, teman-teman. Ya, terdapat ulir yang berjumlah 1, 2, 3, 4. Ada 3, ada 4 ini. Kalau saya hitung ada 5, teman-teman, ternyata ada 5. Ada 5 ulir. Nah, tidak cukup jeli orang yang memegang sebelumnya bahwa keris ini merupakan keris dengan garap panjenengan dalam, termasuk keris garap keraton. Nah, secara kualitas garap dalam dengan garap empu-empu luar atau empu biasa itu sama halnya perbandingannya dengan selaras pistol ya, atau pistol rakitan biasa dengan bikinan pindad misalkan, itu kan secara kualitas beda. Nah, itulah perbedaannya teman-teman, bahwa keris empu dalam itu termasuk keris yang memiliki kualitas yang sangat bagus, sehingga dikatakan keris-keris dalam itu miliknya para raja. Nah, sekilas kita akan flashback kepada sejarah pada Sumenep teman-teman sekalian, merupakan disebut keraton. Sebetulnya secara kalau orang di masyarakat Jawa ya, kalau di kerajaan-kerajaan Jawa itu kurang tepat penamaan keraton, namun secara letak geografis Madura yang merupakan lokasi yang berada di timur ya, dan juga penamaan-penamaan keraton itu menjadi sebuah ciri khas familiar di kalangan masyarakat. Dulu memang secara keraton Sumenep itu sama halnya posisinya dengan kadipaten. Nah, dulunya juga keraton Sumenep itu memberikan upeti juga, menyalurkan upeti kepada zaman Singosari dan juga pada Majapahit. Teman-teman sekalian, keraton Sumenep biasanya terkenal pada Bindoro Saud ya, yang merupakan cikal bakal, dan juga keraton Sumenep yang masih tersisa dan keturunannya yaitu Panembahan Sumolo dan juga Raja Abdurrahman. Nah, ditengarai bahwa Empu Wonoayu ini merupakan di antara Panembahan Sumolo dan juga pada zaman era Raja Abdurrahman, teman-teman sekalian. Keris seperti ini yaitu keris Panembahan atau keris Empu Wonoayu, yaitu keris yang panjenengan dalam, teman-teman sekalian. Lain halnya keris dengan keris-keris Jawa dengan keris-keris Madura sebagai penamaan, bahwa keris-keris Madura itu lebih condong kepada julukan-julukan, teman-teman sekalian. Ya, seperti halnya Setera ya. Jadi lebih condong kepada nama julukan-julukan atau bernama gelar. Lainnya kalau keris-keris Jawa itu penyebutannya pada dapur, pamor dan lain-lain. Kalau di Madura itu penyebutannya pada suatu gelar, yaitu gelar seorang empu yang menamakan sebuah kerisnya. Teman-teman sekalian, saya rasa cukup sekian beberapa keterangan saya. Apabila ada kurangnya silahkan untuk berkomen bagi senior-senior saya di perkerisan, untuk komen di bawah untuk penambahan bahan literasi tentang keris Madura panjenengan dalam ini, teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menyimak. Saya rasa ini sangat luar biasa ya, dan kemungkinan besar ini akan menjadi koleksi pribadi saya, dan ini merupakan keris yang sangat luar biasa, mempunyai ciri khas tertentu, dan akan saya rawat dengan baik karena saya merupakan putra daerah dan masih keturunan dari Bangkalan, teman-teman. Jadi mbah-mbah saya itu Bangkalan. Kenapa saya suka keris? Ternyata tetangga saya yang ada di Jember bilang kalau mbah saya, Mbah Haji Maimunah itu dulunya juga gemar tentang keris, gemar mengoleksi dari mbah-mbahnya, jadi keturunan itu. Meskipun bapak saya, ayah saya, abah saya itu tidak
suka tentang keris, tapi ternyata gen itu mempengaruhi teman-teman. Ya, oke, terima kasih yang sudah menyimak. Ini adalah keris brojol bertangguh Panembahan Empu Wonoayu Panjenengan Dalem Kraton Sumenep, berpamor Brahma Batu atau disebut juga Bendo Segodo. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.